malah dapat laknat dari Al-Quran karena baca tanpa tajwid. Paham boten? Alhamdulillah keluar pesan kempek rata-rata baca Qurannya saya rata-rata. Angger kiai kempek, kiai keluar kempek, insya Allah dijamin baca Qurannya mujawwadah. Begitu pula gedongan, dijamin mujawwadah baca Qurannya. Gimana? Oh, Quran itu kalau dipegang Quran itu bukunya itu hadis anyar. Mau dicetak di Madinah, dicetak Jakarta lah. Kertasnya anyar, tintanya anyar, sing nyetak menungso makhluk anyar boten? Anyar. Tapi Quran sebagai sifatullah qadim. Lah paham ora iki? Qur'ane kitabe, mushafe anyar. Tapi sebagai sifat kalabe Gusti Allah qadimah. Maka dikatakan ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami lam taktan bi zamanin wahya tukhbiruna anil ma'adi wa an adin wa an irami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi muhakkamatun fama tubqina min syubahi lidhi shiqaqin wa ma tabghina min hakami qarrat biha ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiha syabimi. Ayatu haqqin man rahman. Al-Quran adalah ayatullah, ayat-ayatnya Gusti. Muhdatsatun anyar. Quran dicetak tahun sekian tanggal 9 tahun ini di Jakarta, di Menara Kudus, di Surabaya. Anyar. Tapi sebagai sifat kalamnya Allah qadimah. Maka muhdatsatun qadimatun, ya hadis ya qadim. Paham ora? Nah, Quran ini menjelaskan sejarah tentang Ma'ad, tentang kaum Ad, kaum Iram, tentang akhirat Ma'ad. Lam taktan bi zamanin. Quran tanpa zaman. Sebagai sifatul kalam tidak terbatas oleh zaman. Kapan Quran diucapkan atau dibunyikan oleh Allah, gak ada zamannya. Lepas dari zaman. Tenanglah. Bahagialah orang yang baca Quran. Kalau Anda baca Quran karena takut neraka, Anda baca Quran sedang memadamkan api neraka. Lamun kula maca Quran sebab wedi neraka. Berarti kita lagi memadamkan mateni api neraka. Intatluha khifatan min harri nari ladha atfa'tana roladha min wardiha syabimi. Oleh karena itu, Kiai Faizin, santri Al-Asyariyah, pertama kali baca Quran dengan benar. Pertama kali. Dan semua umat Islam, wong Islam kabeh kudu bisa baca Quran. Minimal Al-Fatihah kanggo salat. Syukur-syukur tambah kulu falak nas go tahlil. Ala barakatillah. Paham betul? Prabu Siliwangi, Pangeran Pamanah Rasa. Dengar ada agama baru dibawa oleh Haji Hasanuddin dari Cina. Terkenal dengan Syekh Qori, pembaca Quran, Qori. Berangkat dari selatan ke Rengas Dengklok, Kerawang. Saya bunuh itu Pak Haji itu, bawa agama baru. Sampai di sana ada santrinya Syekh Quro lagi baca Quran. Hampir mirip ceritanya, hampir mirip dengan Sayyidina Umar kejadiannya. Sing maca santrine kutilang kuning tinggi langsing ning ngambulu ning ndi Kalisari angel goletan angel swalike akeh ireng pendek petekel gembrot akeh. Yang sing kutilang sing angel
Jenenge siapa? Subang Larang. Anake Ki Gede Tapa. Gede Tapa iku bandar pelabuhan Cirebon. Sedulure Ki Kusangkan Ki Gede Tapa iku. Nah si Prabu Siliwangi Pangeran Pamanarasa melihat anaknya cantik, baca Quran suaranya enak, malah jatuh cinta klepek-klepek. Apa ini mau mateni Syekh Kuro, ngelamar langsung. Kata Syekh Kuro silahkan asal kamu masuk Islam. Udah masuk Islam gak apa-apa. Ringkas cerita, saya gak akan cerita tentang terbang, enggak akan cerita itu. Ya, ringkas cerita, fakta sejarah Prabu Siliwangi nikah karo Subang Larang. Istrinya sudah ada 2 waktu itu. Agama Hindu namanya Nyi Ambit Kasih, agama Buddha namanya Ratu Eci Putih. Nah, yang ini Islam Muslimah. Dah, konon katanya Prabu Siliwangi murtad. Saya usah nikah karo Subang Larang, buatan tenanan Islamnya lah, buatan tenanan. Tapi punya anak yang akan mengislamkan seluruh parahyangan, yaitu Prabu Kian Santang, Sunan Rahmat Suci, kuburan Gadog, Gunung Gadog, Garut. Nomor 1. Nomor 2 Syekh Somadullah atau terkenal dengan Rara Santang atau Ki Kuwu Cirebon. Kuwu Cirebon Sakti. Punya aji-aji pertama Aji Dipa. Bisa paham bahasanya binatang. Jadi anak kucing ngomong ngerti. Saya Cirebon. Nomor 2 Titi Murti, Aji Titi Murti, bisa diraksasa, kuda terbesar orang melihat tuh. Nomor 3 Halimun, bisa ngilang. Wah sampai lama bisa ngilang, Alfamart orang aman. Alfamart hilang terus bakal rokok. Lama saya bisa ngilang potongannya. Sing putri nomor 3 wadon, arane Syarifah Mudaim. Syarifah Mudaim dinikah oleh Habib dari India, Azmat Khan, punya putra Syarif Hidayatullah. Jadi Syarif Hidayatullah itu cucu dari ibu, cucu Prabu Siliwangi yang nikah dengan Subang Larang karena mendengarkan baca Al-Qur'an. Paham betul? Sebab dia mendengar Al-Qur'an sampai nikah karo Subang Larang, 2 putu Syarif Hidayatullah. Kita insya Allah KB wong Cirebon lah, masih turunannya KB wis lah. Bu plentang wis bu brengsek bu primen lah, masih turunannya wis lah. Berada brengsek berada primen. Paham betul? Sekali lagi pesantren harus mewajibkan santrinya khatam Quran. Harus. Umat Islam, masyarakat Islam pun harus bisa baca Quran. Wis tua durung ngalami ngaji ora apa-apa, aja sini-sin. Paham betul? Wes, niki singkat mawon niki. Sawise Kanjeng Nabi menyampaikan ayat Quran kepada para sahabat, pada orang Arab. Terus yang langkah kedua, wa yuzakihim. Nabi Muhammad membentuk karakternya orang Arab. Wataknya dibentuk karakternya. Jahiliyah, orang ngerti apa-apa, orang ngerti undang-undang, peraturan, agama, tata krama, dibentuk menjadi masyarakat yang beradab, ngerti undang-undang, ngerti disiplin, ngerti tata krama, ngerti nilai-nilai luhur. Ya Allah. Bulannya kata para kiai pesantren bisa mengislamkan atau bukan mengislamkan sih, menundukkan orang yang belum sholat, yang tadinya pakaiannya nggak karu-karuan bisa rapi, yang tadi ngomongnya kotor, ada ngomong kotor bisa di ngomongnya benar. Kiai-kiai jasa ngoten nggih. Sama kan Nabi juga dulu gitu. Membangun masyarakat Arab jahiliyah, ini masyarakat yang beradab dengan apa? Tazkiyatun nafas. Nah, setiap manusia kita ini semuanya dua sing namanya an-nafsu. Apa? An-nafs. Nafas ini ada 2 hawanya, kesenangannya, kecenderungannya. Siji nafsu ghadabiyah, 2 nafsu syahwatiyah. Siji apa? Nomor 2, mohon maaf datang para kiai yang sepuh-sepuh,
menawi ngaji teng masyarakat aja nemen-nemen blesak kena hawa nafsu. Lamun hawa nafsu lah ke pembangunan, lah duwe anak ngono duwe hawa nafsu. Hawa nafsu mboten blesak mboten. Hawa nafsu tidak jelek tidak. Hanya diarahkan, diatur, ditadbir, dimanage. Paham mboten? Hawa nafsu itu penting, fadlun min Allah. Anugerah dari Gusti Allah, peparingan Gusti Allah hawa nafsu itu. Hanya harus diarahkan, diatur, jangan diumbar gitu loh. Nomor 1 nafsu ghadabiyah. Apa? Angkara murka. Saya harus jadi bupati. Saya harus jadi DPR. Saya harus jadi komandan, kepala, ketua, pemimpin, imam, nggak mau makmum. Namanya nafsu ghadab. Saya harus menang, nggak mau kalah. Namanya nafsu ghadab. Bon paham tereng. Ana wong peng di bupati, peng di lurah, lurah ya kepala desa ya. Kuwu. Isun kudu jadi kuwu. Kudu jadi kuwu isun. Mong beli jadi kuwu. Jadi rakyat biasa mong. Kudu jadi kuwu. Karena hawa nafsu ghadab. Iya. Tapi lamun niate bagus. Saya harus jadi bupati. Kalau saya di bupati Cirebon, jalan tek aspal kabeh terutama Panggang marane kalau saya. Pendidikan gratis, kesehatan gratis, fakir miskin saya bantu, beasiswa saya tambahi anggarannya, anak-anak yang miskin, anak orang miskin sekolah kabeh saya biayain, mondok kabeh saya biayain. Kalau saya jadi bupati, saya berantas korupsi di Kabupaten Cirebon. Saya mboten niat ngoten, saya mboten. Wes, caranya baik, cara mencapai tujuannya baik. Tujuannya, goyahnya bagus apa? Ibtigha amardhatillah, mencari ridho Allah. Dudu pengen sombong, dudu pengen pengen sombong mboten, pengen di alam ora, tapi mencari ridho. Nah, niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus. Hawa nafsu ghadabiyah jenenge ganti, arane ganti. Apa arane? Himmah. Apa? Yang keras apa? Hasrat, kemauan. Gitu. Mari kita himmah yang besar. Wong Ambulu, wong Putih, Kalisari. Orang Kalisari, Losari, himmahnya lebih besar. Nek katanya melempem-melempem katanya insyaallah. Alum-alum katanya lah. Sudah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang himmahnya besar. Saya harus menang, harus berhasil, nggak mau kalah. Muhammadun qaimun lillahi dzu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Muhammadun qaimun lillah. Nabi Muhammad orang selalu berdiri lillahi ta'ala, ikhlas. Dzu himamin, orang yang mempunyai himmah, hasrat, cita-cita. Saya harus menang. Islam harus berhasil disebarkan. Suatu ketika Abu Jahal CS merencanakan mau membunuh Muhammad. Kan ngoten ceritanya nggih. Abu Jahal CS sabatur-bature merencanakan mau mati ini Muhammad. Abu Thalib pamane nasihati Kanjeng Nabi, Muhammad, saya dengar Abu Jahal mau membunuh kamu. Saya khawatir kamu dibunuh, leren disit ya, leren dingin, dakwah istirahat dulu, nanti kalau sudah tenang baru dakwah lagi lah. Sekarang lagi panas situasinya. Lawan sampean. Lawan sampean diomongkan primen ku. Leren dingin, dakwah atau ngajine, diancam pate ini sampean, leren betul sampean. Ya langsung leren. Potongan jeri aku penakut. Ya ngajine leren dingin. Pate ini sampean masih ngaji terus. Leren ya langsung. Langsung leren ya. Nabi jawab pripun? Wallahi law wad'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika dunah. Demi Allah paman, seandainya mereka Abu Jahal CS meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku,
agar aku berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya menang. Ngoten mboten sampean. Pantesan alah melempreng alum yang semangat, Siap semangat? Ayo muni bareng. Saya harus menang. Ayo. Kurang kompak. Saya harus menang. Saya tidak mau kalah. Itu jadi manusia urip sedelak dulu, Masya Allah. Wedi kalah? Kalah. Oh, itu namanya apa? Apa rane? Himma. Hawa nafsu itu lahirnya dari mana? Harus kali sing di hawa nafsu. Dari namanya quwwah mutakhayyilah. The power of idea. Dari ngimpi harapan, pengen sugih, pengen menang, karena quwwah mutakhayyilah, terus ditumpangi hawa nafsu yang dorong supaya menang. Akal digunakan untuk berpikir biar cara menang. Akal namanya an-nafsun natiqah, kecerdasan. Jadi kita itu punya akal suruh agar mencapai tujuan, punya emosi hawa nafsu didorong dengan nafsu ghadabiyah. Sumbernya dari mana? Dari quwwah mutakhayyilah, kekuatan khayal, the power of idea. Ini namanya ilmu jiwa namanya. Aduh sama nonton. Masa ngaji neraka, surga neraka itu muka nakir terus. Ngajinya dimajukan ya ngajinya ya. Ya, jadi ajar neraka, surga, muka nakir. Itu biasa lah. Bon. Si jimaning nafsu syahwatiyah apa? Saya harus kaya, saya harus banyak duit, banyak perusahaan, banyak rumah, banyak perusahaan, banyak kebun, banyak sawah, banyak empang, punya istri cantik. Waduh. Nah, nafsu syahwat ingin hidup enak, matastahihil anfus, yang mengenakkan dirinya. Minum enak, makan enak, tidur enak, pergi mana enak, mobilnya bagus. Itu namanya nafsu syahwat. Tapi kalau niatnya baik, caranya benar. Kalau saya kaya, musola sing arep rubuh dandani kabeh, sekali sehari saambulu sekali rahayu. Lamun isin sugih, kiai-kiai sing durung nate umroh tak umrah kabeh. Saya mboten. Bocah-bocah yatim tak sekolah tak pondok kabeh. Saya mboten. Tujuannya apa? Ibtigha amardhatillah, mencari ridho. Maka nafsu syahwatiyah ganti jenenge. Dudu nafsu syahwatiyah arane ganti apa? Azimah apa? Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Fatakburu fi ainis saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimil azaimu. Azaim, makarim, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Pengen buatan sukses sampean? Ayo bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Saya tidak mau melarat. Oh, seger tahun mana nyong mainnya masih melarat, awas. Melarat itu dosa. Melarat itu. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Saya wajibkan, saya tetapkan kekayaan alam ini, nikel, batu bara, boksit, mening, biji besi, emas, berlian, gas, apalagi minyak, uranium, untuk hamba-hambaku yang soleh. Sampean soleh, ngalibadah. Lah buktinya primen? Buktinya sing sugih Cina-Cina. Nomor siji wong sugih sa Indonesia arane Budi Hartono. Duitnya 740 triliun. Nomor loro Eka Cipta Sinarmas 450 triliun. Nomor 3 Antoni Salim anaknya Om Lim. Nomor 6 Khairul Tanjung wong Islam. Nomor 6 Khairul Tanjung. Tegoleti wong 50 orang kaya.
Wong Kalisari langka. Aran Jumadi, Solikin, Dulkipli, Madrais langka. Nomor 40 Haji Muhammad Bayu yang punya taksi Bluebird. Nomor 40 siji Haji Rashid dari Kalimantan Tengah. Itu orang kaya yang 50 orang kaya. Ya Allah, kita yang soleh-soleh melarat-melarat dosa. Kata Al-Quran, orang soleh harus kaya. Kita nggak kaya, dosa. Pada baik kalau bodoh, pada baik. Tolabul ilmi faridhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu supaya pinter itu wajib atas orang Islam, setiap orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam bodoh, primen? Ya dosa. Wong pinter ku fardu. Pinter itu faridhatun, pinter. Maka bodoh, ya dosa. Lah bodoh kalau miskin, bodoh miskin pisan, primen ku. Ya Allah. Sahabat Utsman bu, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah sedekah gandum mbuh pirang karung yang jelas diangkut 700 onta, 700 cikar lah. Saya pernah sedekah 700 apa? 700 sepon. Sayyidina Utsman sahabat sedekah 700 gandum diangkut 700 onta. Ku sugih ku, sugih. Syekh Abdul Qadir Jilani, krungu jenengkun krungu. Krungu aranku krungu. Wong Baghdad, wong Irak wetan, ya, itu wetan. Wetannya Mekah wis gampangane lah. Suatu hari ziarah kubur Imam Syafi'i, ngulon maning Mesir. Kubur Imam Syafi'i ning Mesir, ning daerah Fustot, Kairo. Ziarah mriko kuburan Imam Syafi'i, Syafi'i Jilani. Kalau Jilani itu murid Imam Ghazali loh. Syekh Abdul Qadir Jilani itu murid Imam Ghazali waktu di Madrasah Nizamiyah. Nah, bareng ziarah mana Imam Syafi'i, melihat penduduk sekitar kuburan Imam Syafi'i desa Fustot arane melarat-melarat. Maka Syekh Qadir Jilani beli tanah 10 hektar diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i sampai saiki, sampai sekarang masih ada tulisannya Pak, rusun ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Jilani. Ya Allah, Syekh Abdul Qadir Jilani itu wali sugih loman. Sampean wali dudu sugih ora, loman mboten. Wow, sing wali bae sugih karo loman, sampean wali dudu lo sugih ora melarat pisan, dosa, malah melarat itu dosa. Paham mboten? Jadi melarat itu dosa. Paham? Ayo kita kerja keras supaya tidak melarat. Bodoh itu dosa. Maka thalabul ilmi faridatun, wajib supaya tidak bodoh. Mboten nggih? Nah, pun. Syekh Abdul Hasan Asyadzili, Thariqah Syadziliyah. Waktu itu pengikutnya 6.000 orang, ditanggung makan, minum, kesehatan, pakaian. Jadi kiainya nanggung muride. Ana beli ngambulung anu Kalisari wonten mboten kok. Kiainya nanggung muride wonten mboten Kalisari. Wonten. Ora usah doa-doa Syabil Hasyadi ta bengen banget. Wingi-wingi Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mekah Said Muhammad baru wafat tahun 2004 kemarin. Santrinya 700 santrinya. Kata di Indonesia kata putra-putra Mbah Mun, sedaya santri Said Muhammad. Ditanggung makan, minum, obat-obatan, kesehatan, pakaian, pulang kasih tiket. Ayo, Kiai Losari anu kayak kun. Ngoten. Karena sugih. Karena ada punya. Syekh Abdul Hasan Asyadzili pakaiannya bagus. Kiai wali itu wali. Salah satu wali kutub. Wali kutub sekawan ya. Syekh Abdul Qadir Jilani, Abdul Hasyadzili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi, wali kutub niku. Pakaiannya mentereng. Jasa niku wole semeter 13 juta, mereka Dormil, England. Sepatu Hermes 20 juta setengah. Bajunya baju jeroe Pirkardin 7 juta. Kacamata Cartier 45 juta.
pulpennya Montblanc 15 juta, tasnya Gucci 75 juta, Masya Allah. Lengawang ini Jo Malone, Bon 9, 4 juta 5 juta sebotol. Terus saya lengawang misik, waduh. Sandalnya Lili, alah ya Allah. Tasnya si paling murah, tas yang paling bagus murah itu Ecolak, Delsi, Samsonite 2 juta lah, setengah lumayan wis lah orang sini-sinaken. Tasnya sampai nih pojokan tulisan Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Cirebon. Ana sing ngomong takon, Syekh Abdul Hasadili, iya pembantunya 16. Kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, kereta besar tarik 2 kuda. Lamun zaman saiki BMW, Mercy, ora Luxio, Grand Mark, ya Allah. Ana sing takon, Syekh, panjenengan waliullah, bahkan wali kutub, tapi penampilannya keren, mentereng penampilannya. Terus piye? Terus gimana? Kiai-kiai yang lain kok semprul penampilannya, kumuh. Jawabnya gini, kita tenang, orang bohong aku, orang guyon orang. Jawab nak libasi yakul, pakaianku sing bagus iki bisa ngomong primen pakaian sing bagus ngomongnya ayyuhan nas ana ghani fala tarhamuni, wahai masyarakat saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Itu artinya. Jadi anggaran kiai pakaiannya bagus artinya saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Dia anggaran kiai pakaiannya nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya ayyuhan nas ana fakir farhamuni. Paham boten? Maka mulai besok kiai ustadz penampilannya harus keren. Siap? Nah, iya. Apalagi sing ashabul proposal, ya Allah. Waktu kaji Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur. Setelah dilihat mukanya nggak ada dagingnya, kropos. Gede dhuwur gagah tapi mukanya bolong. Kanjeng Nabi takon kalau malaikat Jibril, "Man huwa ya Jibril, sapa iku?" Gagah gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh, niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Temenan, orang guyon. Yang rajin minta-minta, kita ngoten rajin jejaluk. Engko tangis sing kuburan mukanya nggak ada dagingnya. Maka sekali lagi kita orang Islam, orang NU harus kaya. Paham boten? Ana wong loro tetangga lah, sijine kaya, sijine melarat. Pada bae ahli masjid, pada bae ahli hadir nang istighotah, pada ahli baca Quran, ahli maca sholawat, wakal ibadah, pada akhlaknya bagus. Tapi sing sugih zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nazar, wakaf, semlarat. Sing sugih umroh, haji, ziarah Syekh Abdul Qadir Jilani Baghdad, ziarah Imam Syafi'i Mesir, ziarah Ibnu Arabi teng Suriah, ziarah Imam Tijani teng Maroko, sing melarat. Jadi bagus sendiri, sugih kalau melarat. Ya bagus sugih. Asal niatnya benar, caranya benar, tujuannya juga benar. Paham boten? Harus kaya. Segalanya kita harus pakai uang. Bangun masjid, uang. Mau pesantren, uang. Pergi haji, uang. Kita kan? Bangun madrasah, uang. Ya Allah, penting kaya ini. Harus kaya. Mohon maaf, kiai-kiai agar ngaji aja hubud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu asal muasal segala kesalahan. Jangan gitu, jangan. Arahkan, beri semangat orang cari uang. Malam tahajud, malam zikir, pagi cari uang. Itu yang sing wekel, sing tenanan. Agar bojone sampean males cari duit, doprak-oprak, dorong-dorong. Ngoten nggih? Niate ibadah niate. Paham betul? Pun. Sawis itu karakter tuh, namanya karakter. Dibangun oleh Rasulullah, orang Arab saya punya karakter, punya cita-cita.
Sausen dua karakter tazkiyatun nafas wa yu'allimuhumul kitab. Baru dididik ilmu pengetahuan. Karakter dulu baru pendidikan, baru pengajaran. Akhlak dulu baru pinter. Bakal wis pinter akhlaknya durung bener, ya jadi kayak gini dirasakan kita nih. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Kalau kebenaran dikalahkan oleh kepentingan, hancurlah tatanan kehidupan di dunia ini. Pasti kata Al-Quran. Contoh misalkan, contoh saumpama bupati korupsi. Iya kalau bupati saja korupsi. Soalnya nggak bupati korupsi, sekdanya korupsi. Kepala-kepala dinas korupsi, wakil bupati korupsi, camat korupsi, lurah korupsi, rusak betul. Walau ittaba'al haqq wa hum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Sifat wajib Kanjeng Nabi papat, nomor sidik, jujur. Ya Allah, jujur. Harus ngomong. Sing wajib jujur sidik Kanjeng Nabi, isun si dudu Nabi. Jadi sifat sidik jujur hilang, minyak goreng hilang. Gara-gara sifat sidik hilang. Sifat sidik hilang, pembangunan melangkrak, duit negara pada hilang. Dimulai dari apa yang hilang? Sifat sidik. Paham boten? Dari tazkiyatun nafas. Maka ilmu sesudah akhlak. Jangan dibalik. Gak bisa. Setelah pinter baru berakhlak. Masya Allah, nyun sewu. Coba kita tiap hari mendengar berita. Ada orang niti karir, berusaha dari pangkat kecil sampai pangkat tinggi, sampai jabatan tinggi, berakhir di KPK pakai rompi oren. Ngenes bener iku. Sing awit nom berusaha supaya naik pangkatnya, wis dhuwur pangkatnya, wis gaji gede, berakhir di KPK, vonis 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, melas betul niku. Masya Allah. Apa yang hilang itu? Walawit tawal haq wa wahum, sifat sidik yang hilang. Oleh karena itu ilmu setelah akhlak. Nah ilmu ini Masya Allah zaman sekian bu, zaman saniki. Ilmu teknologi telah mencapai puncaknya sejak zaman Nabi Adam. Baru kali ini ada ilmu seperti ini. Yaitu apa? IT, medsos, YouTube, Google. Ya Allah. Apa saja di Google wonten. Apa saja. Kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih, usul fikih, kitab syair-syair, kitab tarikh, ilmu kalam, filsafat Islam. Nama-nama orang. Kalau saya pengen buruh sahabat, misalnya contoh Abu Bakar, Umar, anak KB, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, itu siapa lahir di mana, apa karyanya, apa jasanya, anak KB, Sunan Gunung Jati, Prabu Kian Santang, Ki Cirebon, anak KB di Google, jenenge kula wonten, nama saya ada di Google, saya pengen buruh jenenge Said Agil tuh lahir kapan, yang dilahirnya, anaknya kula, anak saya namanya Dr. Rehab Said Agil, wonten di Google, ya Allah. Pengen marani Losari, pengen marani Kalisari, orang wul dalane cari map lewat HP, ketemu. Orang usah takon-takon, ketemu. Luru kiblat, kan sholat orang luru kiblatnya, cari di map, ada kiblat. Masya Allah. Pesen makanan, tinggal telepon, datang diantar. Coba zaman kayak gini, bengen membayangkan betul kayak gini, membayangkan betul. 10 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah. Membayangkan betul. Luar biasa kemajuan ilmu ini. Tapi madorotnya juga luar biasa. Dengan medsos, maka anak-anak kita bisa terpengaruh radikalisme. Ayat Quran yang metu. Walladzina ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kaffiran an sayiat wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Ayo keluar dari rumah. Jihad fisabilillah, kamu membunuh atau kamu yang mati, surga balasannya. Jadi pengantin, kawin dengan bidadari. Itu selang sampean anaknya sampean metu sing omah nggawa bom. Tuh gara-gara delok YouTube sing isine provokasi. Mas, itu ayat
harus tahu konteksnya. Itu perintah perang kalau lagi perang. Apa? Beda dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat, amarnya itu umum. Kapan saja, di mana saja, aqimus sholat, wajib sholat. Kalau perintah perang, kalau lagi perang. Jadi ceritanya Madinah, Kanjeng Nabi lah umat Islam diserang oleh 10.000 pasukan. Kanjeng Nabi sampai bikin parit bin Khandaq supaya mencegah jangan sampai masuk kota Madinah. Di antara kudanya mereka yang besar bisa loncat parit masuk kota Madinah. Di antara sahabat ketakutan, sembunyi di rumah. Turun ayat itu, jangan takut, jangan sembunyi di rumah, keluar, ayo lawan mereka. Kamu mati atau kamu yang membunuh, surga balasannya. Harus tahu sababun nuzul, paham boten? Perlu kudu ngaji, beli bisa nggak paham Quran, mau terjemahan pun betul saged. Perusahaan kilat atau zaitun orang bisa. Atau satunya lagi sebelah kirinya, provokasinya ini, apa itu agama? Gak meningkatkan produktivitas. Apa itu puasa bikin lapar? Produksi turun. Sebenarnya harus meningkat produksi karena lapar, berkurang, turun produksi. Hasil pabrik turun karena kelaparan, orang yang puasa semua. Apa itu puasa? Apa itu cium tangan orang tua? Apa itu nurut tangan orang tua? Kita harus beda, cari jodoh sendiri, jangan ikut orang tua. Ini provokasi yang liberalisme sebelah kiri. Yang tadi sebelah kanan radikalisme, yang sekarang namanya liberalisme. Itu manawi panjenengan anaknya panjenengan boten mondok, berbasis pondok, yakin ketularan terpengaruh. Paham boten? Apa maning gambarnya porno? Aduh ya Allah. Iklan obat kuat. Di Google kan ada iklan obat kuat. Enggak apa-apa. Iklan obat kuatnya enggak apa-apa. Kebutuhan enggak apa-apa lah. Tapi gambar ini kusi menjijikkan. Menjijikkan bagi kita, bagi anak-anak kecil remaja yang menyenangkan gambarnya. Nggih boten? Bagi kula menjijikkan. Bagi anak kecil yang menyenangkan, gambar-gambar menarik. Luar biasa gambar menjijikkan. Niki gelem ora gelem, anaknya sampean, putune sampean, lihat itu semuanya. Ayo primen ku bakal primen bu. Gus Dur, Pak Kholis Majid, wis wafat wis selamat, orang menang zaman kayak gini. Gus Dur menangi Google, orang menang YouTube Gus Dur. Paling menang SMS langsung menangi. Kemajuan yang luar biasa, revolusi industri 4.0, Gus Dur sudah menangi wis wafat. Enak wis selamat wis. Kula-kula niki menangi zaman saniki piye? Ya Allah. Anaknya sampean, anaknya kula, cucunya saya pegang HP pinter, lebih pinter daripada saya. Bisa cari film-film porno bisa. Primen ku jagai ku. Maka di pesantren saya di At-Taqofah, pesantren saya di Ciganjur, dilarang santri bawa HP. Paham betul? Dilarang bawa HP. Kenapa? Pasti sumbernya kerusakan akhlak dari HP. Wa'lamu anna fiikum rasulallahi law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Habbaba ilaikumul iman. Kalau anak kita sudah cinta iman, pasti karraha ilaikumul kufra, benci kekufuran, benci kefasikan, wal fusuqa, benci kemaksiatan. Kalau sudah benci kufur, fusuk, maksiat, silahkan pegang HP, silahkan lihat YouTube, Google, enggak bakal ketularan. Sing paling khawatir anak kita belum cinta iman, belum tebal imannya, belum habbaba ilaikumul iman, belum. Lihat HP, langsung isinya kekufuran, kefasikan, kemaksiatan. Ini dikhawatirkan kita sekarang ini. Makanya ilmu pengetahuan juga ada dampaknya yang negatif. Dah, ringkas sajalah. Yang terakhir, Kanjeng Nabi mendidik sahabat wal hikmah. Ilmu saja belum cukup, harus dikasih wisdom, kearifan,
Hati harus jernih. Paham betul Bu? Wal hikmah apa? Hati harus bersih. Panjenengan hati bersih panjenengan? Panjenengan hati bersih? Kene meneng bae takoni. Panjenengan hatinya bersih? Hati kita itu bagaikan rumah. Ana pintunya, ada pintunya. Harus dijaga. Kalau yang akan masuk itu muhlikat, ektas negatif yang akan menghancurkan kehidupan kita, tutup rapat-rapat, jangan saya masuk. Mau masuk ke dalam hati kita apa? Takabur, egois, anania, hikad, iri, dendam, hasud, suudzon, hoax, fitnah, tutup, jangan saya masuk. Tapi kalau yang akan masuk pada diri kita, pada hati kita itu sabar, syukur, ridho, ukhuwah, ta'awun. Buka selebar-lebarnya. Masukkan ke dalam hati kita itu. Siap? Siap buatan? Fabima rahmatim minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kanjeng Nabi masuk kota Mekah dengan penuh kemenangan tahun 8 Hijriah. Yang tadinya Kanjeng Nabi kalah sampai pindah ke Madinah, sekarang kembali masuk Mekah menang. Orang Mekah ketakutan, khawatir kalau balas dendam. Yakin Muhammad balas dendam. Nabi Muhammad masuk, saya maafkan semua. Tidak ada balas dendam. Yang dulu membunuh, dulu menyiksa, menyakiti, saya maafkan semua. Maka mereka berbondong-bondong masuk Islam. Nah Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah mereka orang Mekah Muhammad. Allah perintah pada Kanjeng Nabi agar memaafkan kesalahan orang Mekah. Jangan sanggup niru Kanjeng Nabi maafkan orang salah. Ya Allah, tiang sing wingi nyolong sepeda motor kula maafkan. Saged? Ya Allah, tiang sini pukul 5 juta, kula maafkan. Saged? Yang nomor 2, wastaghfir lahum. Muhammad, orang Mekah yang dulu menyakiti kamu, musuh kamu, mintakan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosanya orang Mekah. Kanjeng Nabi perintahkan kayak pun, jalur kenapa ampun kalau Gusti Allah orang Mekah sing bukan kurang ajar. Sampeyan saged niru niku? Ya Allah, sing nipu kula 10 juta jenengan ampura dosane. Saged? Mboten jawab ya, Masya Allah mboten jawab ya. Niki jenenge wal hikmah. Paham mboten? Niki adanya dalam hati. Kalau hawa nafsu tadi, saya mau nempeleng si Ahmad misalkan, kurang ajar Ahmad, kalau saya tempeleng, hati sampean jangan, sabar, jangan marah. Mau dendam, mau awas, saya balas nanti kapan-kapan. Jangan. Atau sampai sedih sekali, dagang bangkrut, rugi, sedih, putus asa. Jangan putus asa. Ayo tetap rojak pada Allah, optimis. Insya Allah masih ada rezeki mana yang ngarep. Lu hati yang ngomong kayak nanti Bu, yang kayak nanti. Nafsu tau, emosi tadi. Atau takut sekali, anak ngancam, ada orang menteror, takut, khawatir. Jangan takut, ada Gusti Allah, ada Tuhan yang bersama kita. Yang namanya ngomong itu siapa? Ngomong kayak apa? Hati. Paham betul? Itu namanya munjiat ektas positif. Pesantren gudangnya akhlakul karimah, insya Allah bentengnya akhlakul karimah. Agama karo akhlak penting Bu, penting akhlak bener. Agama karo akhlak penting akhlak. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Martabat bangsa tergantung akhlaknya, bukan agamanya. Akhlaknya baik, martabatnya tinggi. Akhlaknya hancur, martabatnya hancur. Contoh, ambil cepet sampai orang kaget. Negara Afghanistan, krungu, negara kon krungu, 100% Muslim.
Wong siji wae ora ana wong non muslim. Madzhab Hanafi, ahli sunnah. Imam Hanafi madzhab. Wis 40 tahun perang paten-patenan. Sesama Islam, sesama warga Afghanistan. Sampai jam kian. Lagi Maulid Nabi dibom, lagi sholat Jumat dibom, pasar rumah sakit dibom. Presidennya Syekh Burhanuddin Rabbani apal Quran. Presidennya apal Quran dipateni. Si materi mau Islam. Ya Allah, Afghanistan ada penyanyi wadon pateni nyanyi haram, wong wadon nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, mati ini beli haram beli. Ayo, sampean pengen buatan jalan Afghanistan, jalan-jalan pesir Afghanistan pengen buatan Islam kabeh padahal pengen buatan. Tapi negara Jepang yang agamanya non Muslim, agamanya Shinta namanya, Shinto, aman, tentram, nyaman. Orang begal, perampok, penodong, copet mboten wonten. Bersih, tertib, orang sampah siji wae mboten wonten. Di Tokyo tegesan siji wae mboten wonten. Di Tokyo tidak ada polisi. Supir mobil tertib dewek-dewek. Supir tertib dewek-dewek, enggak ada pelanggaran, enggak ada pelanggaran. Pemerintah enggak ada korupsi. Polisi nganggur lah, polisi nganggur. Polisi ini kayaknya sibuk banget kayaknya. Tawuran, geng motor, perkosaan, pembunuhan. Waduh, Masya Allah. Narkoba. Malah polisi kadang-kadang ketiban narkoba malah. Jepang aman, tentrem. Saya 4 kali ke Jepang. Dengan istri saya jalan-jalan malam-malam. Pulang ke hotel jam 11, jam 12. Tenang, nyaman, orang-orang rasa takut. Saged, Rosari aku saged. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Setengah bulan ceramah muter-muter beberapa kota, 6 kota. Terakhir mau pulang di Sydney ibu kota, mau pulang besoknya mau terbang, belanja. Wes belanja oli rong kresek gawan yang hotel beresin. Diberesin HP betul wonten. HP-ne kula betul wonten. Wah hilang ya wis lah. Untuk kumane di Jakarta wis. Wis turu arep turu jam 09.30 wis. Ada orang ngetok pintu. Petugas hotel karo ana wong siji maning gawe HP-ne kula. Ini Bapak HP-nya ketinggalan di warung saya. Nih saya kembalikan. Kira-kira HP ketinggalan di warung ning apa? Kalisari primen kira-kira. Ayo belajar. HP ngeletak ning warung. Ayo rawat tidak kesapa balakna. Dompet tiba di dalan. Ayo diringkes balakna siapa yang punya. Belajar nggih? Saged. Sekali sehari aja dulu. Gak usah selosari lah. Kali sehari aja dulu. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat. 19 jam dari Jakarta. Rombongan ada Muhammadiyah, ada Alisha, ada Wasliyah. Pun dengan Limang Dina. Di kota ibu kota Tembakto tidak ada rumah ditutup pintunya, dikunci pintunya. Tidak ada rumah ditutup jendelanya. Tidak ada mobil dimasukkan gerasi. Tidak ada sepeda motor masuk ke rumah. Di halaman kuncinya masih gantung. Aman. Sepeda motor tinggal di ngarepe rumah, kuncinya masih gantung. Kira-kira di Kalisari sepeda motor tinggal di ngarepe rumah, kuncinya masih gantung primen. Ayo belajar. Siap? Belajar Kalisari aman, siap? Temenan gitu. Belajar ya. Sepeda motor yang latar aman. Dompet tiba aman. Oma nggak usah dikunci, jendela yang buka aman. Siap? Kalisari kayak kun. Itu akhlakul karimah namanya. Akhlak namanya itu. Agamanya apa saja, akhlaknya mulia jadi bagus. Terus gambarnya ini gampangannya lah. Sampai di tangga sebelah kulon, Pak Haji, ahli sembahyang masjid, tapi cangkemnya kotor, galak, cerewet, suka tukaran, seneng mboten? Si jenengan tangga di sebelah kidul, wong Kristen. Sebelah kidul tangga wong Kristen, tapi bagus, penolong, sabar, ramah, seneng mboten? Itu bukan masalah agama tuh. Masalah apa tadi apa namanya? Akhlak. Paham nggih?
Jadi adanya dari mana lahirnya akhlak karimah? Dari hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang diisi dengan munjiat, dibersihkan dari muhlikat. Sekap semanten mawon mugi wonten manfaatipun. Syukran wa dumtum fil khairi barakatuh wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bil bil qurab wa tuqadda bil hawaij wa tunaru ghaib wa husnul khatim mustasqir wa man bi ajli karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi kulli ma'lumin lak. Ya Rahman ya Rahim ya Qawi ya Matin ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim ya Hayy ya Qayyum ya Ghiyathal Mustaghithin aghithna kita wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis shalihah wa an tahfadhna wa iyyahum minal mihani wal fitan wa taj'alna wa lahum farajan wa makhraja. Inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa mazzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal adla fadlikal karim wa judikal 'amim wa bi kalimatika tammati lati yujawizuna bar wala fajir ya akramul akramin ya hasibu ya jalil antus sahila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballighu maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Inna nashkuruka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin. Anta rabbuna wa rabbul mustad'afin ila man takiluna ila ba'adina tahajjamunana am ila 'adamal umurana illa yakun bawdun alaina fala nubali ghaira anna 'afiyatika hiya usaulana na'udzu bi nuri wajhika alladhi yashraqu lahu dhulumat wa asli 'ala amri dunya wal akhirah min an yanzila bina ghadabuk aw yahilla 'alaina sakhatuk laqal utba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi'atna bil khair wal yatalattaf la yash'uranna bikum ahada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wasallam. Subhanallahi bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wa amma at-ta'ifa fad'u thaqifan falam yuhsinu bil ijabati qirah waghraw bihi sufaha wal abida fasabbuhu bi alsinatin badiyah wa ramawhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'i na'ala. Thumma 'ada ila Makkah hazina fasalahu malakul jibali fi hilaki alihada wal asabiyyah faqala inni arju an yukhrijallahu min aslabihim man yatawalla atirillahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazatta dam'an jara min muklatin bidami am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idami fama li 'ainayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta astafiq yahimi ayahsabus sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin minhu wa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik tali dzikril bani wal alami fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat bihi alaika udulud dam'i wassaqami. Na'am sara tayfu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal awwal.